bima bihi yukrimuhum wa hum bihi anhu natikun wa an lataifihi mukhbirun wa ilaihi yashirun wa anhu yafsahuna wal hukmu ilaihi bi jami' ma ya'tuna bihi wa yadarun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syaraha quluba awliyaihi bi irfanihi. Segala puji bagi Allah yang telah menjelaskan, mensyarahkan akan hati para awliyanya bi irfanihi, dengan ilmu, yaitu tentangnya Allah Ta'ala, bi irfanihi, dengan ma'rifahnya terhadap Allah Ta'ala, dengan mengenal Allah Ta'ala. Wa awdaha nahjal haqqi, dan Allah Ta'ala telah memberikan penjelasan dengan jalan yang benar, bila ihi burhanihi, dengan burhan artinya dengan petunjuk-petunjuk, dalail atau petunjuk-petunjuk atau qarinah-qarinah, bilaih yang nyata. Liman arada tariqahu, bagi siapa yang Allah Ta'ala akan berikan petunjuk, bagi siapa yang Allah akan berikan penjelasan terhadap hati mereka untuk mengenal Allah Ta'ala. Liman arada tariqahu, bagi orang yang berkehendak untuk melalui tarekat. Untuk melalui tarekat apa? Melalui, kalau kita ingin sampai kepada Allah Ta'ala, maka kita harus melalui jalannya apa? Ya, jalannya berarti mengetahui tentang ilmu tarekat itu sendiri, ilmu yang menyampaikan kita sampai kepada Allah, yang didahului dengan ilmu tauhid. Wa atahal basirata liman ibtagha tahqiqahu, dan memberikan atahal basirata, yaitu mata hati penglihatan, liman, bagi siapa diberikan mata hati penglihatan itu. Jadi penglihatan bukan dengan mata kepala, tetapi dengan mata hati. Diberikan kepada siapa? Liman ibtagha, bagi orang yang ibtagha, yang gemar untuk tahqiqahu, mentahqiqkan. Dia tidak cuma sekedar tahu saja, tapi dia ingin secara halus dan detail bagaimana pemahaman tentang Allah Ta'ala tersebut. Wa anzalal furqana hudan wa tibyanan, dan Allah Ta'ala yang telah menurunkan al-furqan, yang membedakan antara hak dan batil, sebagai hudan, petunjuk, wa tibyanan, dan penjelasan atau keterangan. Kepada siapa diturunkan itu? Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan furqan, hudan, wa tibyanan tadi itu, ala sofihi, ke atas orang yang terpilih, yang dipilih daripada Allah Ta'ala. Siapa dia? Badal Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi, dan demikian juga salat dan salam ke atas keluarganya. Diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad tadi tersebut, Al-Quran tersebut sebagai mu'jizatan wa tibyanan. Mu'jizatan sebagai sesuatu yang bersifat mu'jizat, wa bayanan, dan sebagai sesuatu yang bersifat sebagai bayanan, untuk menerangkan tentang mana yang hak dan mana yang batil. Ini masih masuk di dalam kenapa beliau pengarang kitab ini menyanjung Allah Ta'ala. Yang ini di selanjutnya lagi, wa auda'a sudural ulama'i ma'rifatahu wa ta'wilahu, dan Allah Ta'ala yang telah meletakkan di dalam sudural ulama, di dalam hatinya para ulama, ma'rifatahu, akan ma'rifah, akan mengenal Allah Ta'ala secara yakin. Wa ta'wilahu, takwil artinya menjelaskan makna yang sebenarnya tentang Allah Ta'ala. Kalau takwil itu berarti memalingkan dari makna yang lahiriah, maknanya tertuju kepada tasbih kepada Allah Ta'ala, merupakan Allah Ta'ala, ditakwilkan kepada makna yang pantas kepada Allah Ta'ala. Jadi itu siapa yang mampu? Siapa yang mampu untuk menjelaskan hal tersebut? Yaitu ulama. Ulama yang mampu menjelaskan. Yadullah fauqa aydihim, tangan Allah Ta'ala di atas tangan mereka hamba. Jadi Allah Ta'ala punya tangan kalau begitu. Kalau begitu Allah Ta'ala punya tangan, meskipun tidak sama dengan tangan makhluk. Bukan begitu. Tapi makna tangan di situ adalah ditakwil. Siapa yang mentakwilkan itu adalah ulama. Kenapa mereka bisa mentakwilkan? Karena Allah Ta'ala auda'a sudural ulama ma'rifatahu. Dan takwilnya juga Allah Ta'ala berikan dalam hati para ulama. Wa akramahum bi ilmi qisasihi, dan Allah muliakan akan mereka dengan ilmu-ilmu yang menjelaskan tentang kisah-kisah Al-Quran, wa nuzulihi, dan turunnya Al-Quran. Allah Ta'ala juga memuliakan para ulama dengan ilmu tentang kisah yang terkandung di dalam Al-Quran, dan tentang bagaimana turunnya Al-Quran itu tersendiri. Jadi itu kisah-kisah di dalam Al-Quran. Apakah kisah Luqmanul Hakim, apakah kisah
Ali Imran, keluarganya Imran, apakah kisah Fir'aun, kisah Musa, kisah Harun, kisah Daud, kisah Sulaiman. Semuanya itu tidak mungkin, semuanya itu tidak ada di dalam, semuanya itu tidak bisa dijelaskan kalau seandainya tidak diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Apakah akan sampai kepada kita kisah-kisah tersebut? Tidak bisa. Tidak akan sampai kepada kita kalau tidak dijelaskan hal itu di dalam Al-Quran oleh Allah Ta'ala. Sehingga kemudian memancing para ahli kemudian menggali kembali apa yang terkandung dalam Al-Quran tentang kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Wa razaqahumul imana bimuhkamihi wa mutasyabihi wa nasikhihi. Dan Allah Ta'ala menetapkan, Allah Ta'ala memberikan rezeki kepada mereka akan iman. Dan Allah Ta'ala mengkaruniakan akan mereka para ulama akan iman bimuhkamihi dengan ayat-ayat muhkamat, dengan ayat-ayat muhkamat, wa mutasyabihihi dengan ayat-ayat mutasyabihat, wa nasikhihi dan ayat nasikh dan mansukh. Jadi kalau kita pikir-pikir kan, ada ulama miskin tapi nampak dia alim sekali. Rugi orang alim tapi miskin. Jangan salah, orang alim miskin itu kaya. Karena kenapa? Ilmu tidak dikasih kepada orang kaya, hal ilmu yang dimiliki oleh para ulama-ulama. Ada ulama yang kaya juga kan, ada ulama beli Pajero, ada ulama beli Fortune, ada ulama beli apa namanya? Itu yang setengah M itu apa namanya itu mobil itu? Apa itu? Alphard. Nah. Ya kan? Ada yang beli Mercy model baru sekarang, Mercedes model baru. Ya udah biarin aja, memang hak ulama untuk dapat tuh dunia akhirat dapat. Tapi jangan pandang enteng kalau ulama itu miskin. Dia alim sekali tapi kok dia hidupnya miskin ya? Wah, enggak tahu kalian itu rezeki sebenarnya tuh yang enggak akan dapat sama orang yang jualan sawit, yang punya kebun sawit ya. Ada yang punya kebun sawit 1000 hektar, ada bapaknya di sini. Alim enggak? Siapa di sini? Ibu-ibu di belakang ada yang punya sawit enggak? Ibu-ibu belakang, coba jujurlah nanti saya datang ke sana, saya minta hak zakat nanti sama kalian nanti. Karena termasuk banyak hutang saya nih. Jadi kalau ada hutang saya minta sama yang mustahak, sama yang berhak mengeluarkan, saya berhak menerima gitu. Ya daripada kasih sama orang lain kan kasih sama orang alim kan? Iya kan? Daripada kasih sama orang jahil mending dikasih sama orang alim zakatnya. Ini enggak dilihat Tengku, oh Tengku orang alim ngapain kasih zakat? Kasih aja orang jahil. Supaya dia bisa ibadah. Salah. Kita boleh juga pancing, tapi jangan semua zakat itu dikasih ke orang jahil. Orang alim tuh. Maka kalau keluarkan zakat itu ke pesantren-pesantren tuh. Yang di kampung-kampung bilang sama bapak-bapak kalian tuh yang punya sawit tuh, yang punya kebun sawit di belakang tuh. Ya kan? Yang punya pabrik apa? Pabrik sawit, ya. Ini orang Aceh ini kaya-kaya saya bilang. Orang Aceh kaya. Enggak miskin orang Aceh, orang kaya Aceh kaya. Coba orang Aceh di sini ada yang tinggal di bawah kolong jembatan enggak? Enggak ada. Kenapa? Jakarta banyak. Tinggal di bawah kolong jembatan. Iya. Kenapa? Enggak ada lahan mau digarap. Apa mau digarap sana itu semua sudah dicor. Jakarta apa? Coba lihat. Jakarta semua udah dicor kan? Udah diaspal semua. Mana lagi mau digarap itu? Ya sawah-sawah yang ada itu mau dijual semua sekarang. Mau dibikin apartemen. Jadi penduduk asli jadi miskin semuanya. Karena udah dijual, uang dipakai belanja ini belanja, habis uang. Kan gitu kan? Tapi kalau kebun panen dapat uang, belanja ini belanja habis. Cangkul lagi, tanam lagi, panen, dapat uang, belanja di belanja habis uang, cangkul lagi, dapat uang. Karena lahan untuk cari uang tetap makanya jangan jual lahan, jangan pernah dijual lahan tuh. Ya saya tanya jujur, di belakang nggak ada yang punya sawit belakang? Siapa orang ini? Siapa orang Babarot di sini? Ada yang orang Babarot? Coba angkat tangan, tunjuk jari. Orang Babarot? Nggak ada. Orang Babarot nggak ada. Nagan Raya. Ini yang pusat-pusat sentral perkebunan sawit. Nggak ada orang Nagan Raya sini. Nggak ada. Mana coba tunjuk. Ini pasti 100 hektar ada tuh. Nggak mau dia jujur. Ada kan 100 hektar? Kalau enggak 100 hektar 50 hektar paling. Orang Nagan Raya itu minimal ada 10 hektar dia. Iya, kenapa cuma jadi penonton di kampung sendiri? Masa orang dari Cina, dari Malaysia datang tanam sawit di kebun kita? Iya. Yang punya kampung ayah kita, nenek kita, tapi kok kita yang enggak punya sawit? Kan lucu itu. Nah, jadi ibu siapa namanya? Ibu, saya nggak nampak mukanya itu karena dia pakai cadar. Siapa namanya ibu? Sukriya. Tahu arti Sukriya? Hah?
Sukria itu yang pintar ahli syukur ya. Kalau sukar jadi gula. Nah, jadi manis gitu. Ya dari mana tuh di Nagan Raya? Hah? Simpang Pet. Ah, malah Simpang Pet tinggal di tengah kota nggak ada sawit. Jualan buah-buahan di pinggir jalan Simpang Pet tuh ya. Kalau jualan buah-buahan kan mampir situ nanti beli situ gratis. Beli 1 kilo, setengah kilo gratis. Ya nggak apa-apa kan? Ada punya ini kebun sawit. Nggak ada Sukria? Ya nggak ada nggak apa-apa. Saya kan bercanda aja Sukria. Kalau dikasih alhamdulillah. Kalau nggak dikasih alhamdulillah juga. Yang daerah Subulu Salam sini ada? Subulu Salam ada nggak? Oh payah. Subulu Salam itu kebun sawit semuanya tuh. Jadi sini satu pun nggak ada yang ini. Orang tuanya itu punya lahan sawit nggak ada. Apa? Iya ini. Ini sawit kemarin hancur, turun, sekarang mau naik lagi harganya tuh. Ya. Jadi gitu. Jangan dilihat ulama tuh miskin, kemudian kita hina. Enggak. Oh, yang hina tuh sebenarnya dia bodoh. Yang hina tuh sebenarnya bodoh. Karena ulama tuh ilmunya, tuh harta dia adalah ilmunya. Gitu. Jadi ulama coba bayangkan ya. Ada ulama tuh yang asik dia cari ilmu, mengajar, cari ilmu, mengajar, menulis, mengajar, cari ilmu, belajar, mengajar. Cuma itu aja. Bahasa Aceh but semubut. Hah? But semubut. Sedangkan orang lain bangun pagi cari uang. Ya kan bangun pagi cari uang. Bangun pagi cari uang, tidur mikirin uang. Bangun cari uang, tidur mikirin uang. Kapan dia dapat ilmu? Gitu. Dan ketika orang yang mencari harta ini, dia melihat ada orang mengajar, berpikir dia. Dia berpikir, kenapa ulama ini nggak mau cari ilmu, nggak mau cari harta ya? Kenapa ulama ini cuma sibuk belajar mengajar? Kapan dia cari ilmu? Sehingga berpikirlah kemudian dia mengatakan, oh pantaslah dia miskin. Pantaslah dia miskin. Nah, jadi ada tuduhan-tuduhan di luar sampai kepada menganggap kenapa Aceh ini miskin. Nah, pertanyaannya, kenapa Aceh miskin? Pertama, Tengku, coba bandingkan Aceh dengan Medan, mana kaya? Mana ada Medan? Ini gara-gara neneknya orang Batak mungkin. Marga apa? Si Tompul? Hah? Atau apa? Hutapia? Si Torus? Si Guntang? Hah? Apa? Oh iya, kalau makanya itulah pemikirannya orang-orang luar terhadap Aceh. Aceh ini miskin. Kenapa? Pertama, Aceh suka perang, suka memberontak. Udah dibangun, hancur, dibom, damai, perang lagi. Nah itu tuduhan orang di luar. Yang kedua, orang Aceh ini menerapkan syariat Islam. Syariat Islam ini banyak kali yang nggak boleh. Ya, konser nggak boleh, ya kan? Maka konser itu kan dapat uang. Orang nonton, bayar tiket, dapat uang. Dibuat konser, orang jualan, dapat uang. Pinggir-pinggir, kaki-kaki 5, dapat uang. Itu cara berpikir orang di luar. Maka ini Aceh ini nggak maju. Kemudian pariwisata, nggak ada orang turis bule-bule datang ke sini ramai seperti Bali. Karena kan mereka nggak bisa telanjang, nggak bisa pakai kutang, nggak bisa pakai BH. Kan mereka itu pingin bebas di sini. Tapi kita dilarang. Kenapa? Ada syariat Islam. Jadi Aceh nggak ada konser, Aceh nggak ada hiburan, Aceh nggak ada Aceh nggak ada tempat-tempat wisata di pinggir-pinggir laut kayak turis-turis yang pergi ke Hawaii, ya, ke Patani, di Thailand tuh, atau di Hawaii atau di Bali. Yang ketiga, orang Aceh ini rata-rata masuk pesantren, orang pesantren miskin-miskin. Nah, jadi yang dijadikan justice untuk menghakimi orang Aceh miskin itu Islamnya. Kalau begitu semestinya Arab Saudi itu miskin. Tapi ternyata negara yang paling kaya adalah Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Qatar. Kayak gitu.
Aljazair, Maroko. Itu kaya tuh negerinya tuh. Asal jangan perang aja ya. Kalau Irak jatuh karena perang. Suriah rontok ya karena diadu domba. Gitu. Kalau Mesir itu cuma turis juga tur Mesir. Itu Mesir itu sama seperti kita Indonesia, sekuler, bukan negara Islam. Kalau kita lihat orang bule-bule mata biru, mata coklat, mata hijau, semuanya di sana itu telanjang semua. Artinya semi telanjang. Pakai ke sana itu bebas mereka, enggak pakai tutup aurat. Yang rambut kuning lah, yang rambut merah lah, rambut pirang maksudnya di sana tuh. Nah, di Aceh enggak. Makanya Aceh ini dibilang kurang maju tuh faktor Islamnya. Padahal bukan faktor Islamnya. Nah, orang Aceh ini udah kaya dengan apa adanya. Kan begitu. Coba lihat ini tengku-tengku. Kenapa tengku-tengku ini enggak berlomba-lomba cari uang? Nah, kalau kita semuanya berlomba-lomba cari uang, ilmu agama itu kapan siapa yang kaji dan siapa yang mengajar? Ya kan? Nah, itu makanya orang hanya melihat secara kasat mata, secara hisia, secara materi, hanya lihat secara materi. Tapi pada hakikatnya sebenarnya orang-orang yang menuntut ilmu agama, mereka kaya. Apa yang kaya? Hartanya. Hartanya yang mana? Ilmunya itulah hartanya. Maka dikatakan di sini kan sama pengarang kitab nih. Syekh Imam Al-Qusairi. Beliau apa katakan tadi itu? Beliau katakan tadi itu. Wa razaqahumul imana bimuhkamihi wa mutasyabihi wa nasikhihi. Allah memberikan rezeki kepada mereka apa? Keimanan tentang semua ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat dan ayat nasikh dan mansuh. Ini yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang menuntut materi, kaya secara lahiriah tetapi batinnya kok kosong, miskin, fakir. Jadi ketika dapat uang foya-foya, tapi hati nggak tenang, ya kan? Istri 4 berkelahi tiap hari, ya. Anak cantik, ganteng, tapi anak durhaka semua di satu rumah, ya kan? Mobil, dipakai mobil mewah, nggak cukup dengan mobil yang sederhana. Ya biasanya tuh kan gitu kan. Kalau kita sudah punya uang lebih tuh, Avanza nggak cukup. Tapi kalau orang miskin Avanza cukup nggak? Cukup lah, mantap lah Avanza. Harga sekarang 300 jutaan. Nggak cukup sekarang. Kalau orang kaya, orang mampu tuh dia pasti beli Innova. Kalau dia lebih kaya lagi pasti dia beli Fortuner. Dia lebih kaya lagi dia beli jet, pesawat jet. Pesawat pribadi kayak Cristiano Ronaldo tuh gajinya 1 M lebih, kalau bukan 1 M, miliaran lah satu bulan. Jadi kalau dibilang itu bagaimana tuh? Mana lebih kaya dengan ulama? Ulama lebih kaya. Kenapa? Karena ulama mereka tidak punya ilmunya. Jadi ulama itu kaya dalam pemikiran, kaya dalam ilmu, kaya di dalam wawasan. Maka jangan sedih Tengku. Makanya saya sering bilang, Tengku kalau udah mau masuk pesantren itu siap miskin materi. Nah, miskin materi, dan kalian akan diuji dengan kesulitan, dengan kesusahan, dengan kemiskinan. Itu, maka Tengku yang perempuan jangan nikah sama Tengku. Udah cukuplah Tengku yang miskin. Tengku Inong cukuplah Tengku Inong yang miskin, jangan nikah sama Tengku Agam yang Nah, udah sama-sama, udah Tengku Inongnya miskin secara materi, kawin longon Tengku Agam yang miskin materi. Nah, bajam kerja. Jadi harus dikomparasi. Harus komparasi. Apa komparasi Tengku? Kombinasi, gabung. Digabung. Tengku yang alim nikah sama doktor, nikah sama insinyur, nikah sama SAG. Nah, kalian SAG juga nanti ya. Nikah sama SH gitu. Supaya apa? Yang lakinya punya materi, yang istrinya punya ilmu agama. Ya, jadi Tengku yang perempuan, nih bang begini cara sholat, nih bang gini cara haji, nih bang cara puasa, nih bang ibadah wajib semuanya udah abang tahu nih kan. Sekarang abang ini saya ajarin ibadah sunnah bang. Oh gitu jadi. Dah. Tapi bang,
nanti saya butuh emas nih bang, ada cincin cantik kali di toko emas tuh bang, pingin beli bang. Oh gampang deh. Abang siap beli kapan aja deh. Ini kalau enggak, ini Tengku sama-sama alim dengan Tengku Agam sama-sama alim. Tengku Inong mengajarin apa sama Tengku Agam? Suaminya alim, Tengku perempuannya alim juga. Jadi ilmu yang ada pada Tengku perempuan ini ketika dia jadi istri dari Tengku yang alim, nggak bermanfaat untuk suaminya, paling cuma dawa-dawi. Ya kan gitu kan? Berdebatlah mereka, buka kitab nanti malam-malam. Ini bercanda Tengku, bercanda. Tapi kalau Tengku ingin berdakwah, Tengku ingin berdakwah ya, saya kasih saran. Yang Tengku yang alim-alim ini, yang laki-laki, cari istri yang bukan Tengku. Supaya istrinya menjadi lahan dakwah, tapi cari istri yang kaya. Cari istri yang kaya. Jadi kalau Tengku sibuk mengajar, ya, Tengku misalkan mengajar dakwah ke Medan, dek, tolong transfer uang dulu dek, 1,5 juta dek. Kebetulan uang amplopnya tipis nih. Belum populer, belum viral kayak Ustadz Abdul Somad ya. Buka amplop 20.000, mana bisa pulang dari Medan ke Belampidi. Teleponlah sama adik kan kebetulan kan anak juragan sawit. Gitulah, jadi kombinasi antara dunia akhirat. Tapi kalau Tengku misalkan, Tengku Agam nikah sama Tengku Inong, sama-sama Tengku, dua-dua nggak punya materi, maka pening tuh. Ini kan apa namanya? Ini apa? Sekedar guyonan aja Tengku, jangan diambil hati Tengku ya. Nanti udah nikah Tengku dengan Tengku sama-sama alim, nyan pegah Tengku Irfannya. Anjir menikah tanyo. Kipa anjir. Susah bandua tanyo. Bukan. Orang yang sama-sama alim kalau menikah itu lebih baik juga, ya kan? Berarti sama-sama berjihad di dalam mencari rezeki. Karena dua-dua susah. Ya kan? Berarti dua-dua harus berjuang sama-sama mencari. Yang satu jualan pisang goreng, yang satu pergi ke pasar jualan tomat. Nanti malam-malam buka majelis taklim. Kenapa? Karena apa namanya? Uang suami nggak cukup. Akhirnya istri turun tangan. Abang nggak cukup cari uang nih, saya turun nih. Gitu. Bantuin suami. Dan nggak hina itu, tidak hina. Mulia tetap di sisi Allah Ta'ala. Jadi kalau jumpa dengan saya jangan malu kalau nanti alah mak oi. Nah merumpo untuk Irfan, don tunggu mengkak martabak bab ini jalannya. Malih lo merumpo. Malih ha. Namanya pahala. Tidak ada bedanya Tengku ya. Tidak ada beda antara juragan sawit ya dengan penjual martabak, roti bakar di pinggir jalan. Karena yang dinilai Allah bukan posisinya, yang dinilai Allah itu bukan apa yang kita bukan pekerjaan kita yang dilihat. Tapi yang dilihat Allah Taala kan adalah yaitu halalkah pekerjaan kita lakukan atau bercampur dengan haram. Kalau haram udah jelas. Ya. Tunggu, kemudian lanjut lagi. Berarti kita ambil kesimpulan bahwa ilmu ulama adalah rezeki dari Allah. Dan itu tidak dimiliki oleh orang-orang yang kaya tapi tidak mendalami ilmu agama. Tapi Tengku bisa dapat dua-dua. Tengku dengan ilmu bisa mencari harta, ya kan? Dengan ilmu bisa mencari dunia. Tapi barang siapa yang menjadikan akhirat untuk mencari dunia, itu dilaknat oleh Allah. Karena kan orang menjadikan dunia untuk ladang akhirat. Boleh ada orang menjadikan dunia, dia jual dunia untuk akhirat, atau dia jual akhirat untuk dunia. Yang menjual akhirat untuk dunia ini yang dikutuk, dilaknat oleh Allah. Sudah Tengku ya.